Shalom saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik dan terpelihara di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah masuk di dalam bulan Oktober, yang artinya sudah sangat dekat dengan penghujung tahun. Tahun ini gereja kita memberikan visi The Year of Lead, di mana kita akan belajar atau sedang belajar mengenai kepemimpinan sepanjang tahun ini. Izinkan saya untuk remind kembali mengenai kepemimpinan. Apa yang ada di benak dan pikiran kita pada saat kita mendengar kata kepemimpinan? Mungkin kepemimpinan hanya untuk orang tertentu, kita berpikir seperti itu. Ya, mungkin yang punya jabatan dalam suatu perusahaan, mungkin punya perusahaan itu sendiri, dan kita membayangkan kalau di posisi tersebut pasti sangat enak ya, karena segala sesuatu difasilitasi, segala sesuatu dilayani, dan berkuasa untuk memerintah. Dan itulah yang terjadi saat ini. Dan satu hal yang perlu kita pastikan pada saat kita memimpin sesuai dengan firman Tuhan. Dan ada ayat yang mari kita baca bersama-sama di dalam Matius 20 ayat 25 sampai 28. Dalam firman Allah yang hidup, tetapi Yesus memanggil mereka semua dan berkata, di antara orang-orang kafir, raja memiliki kekuasaan mutlak dan setiap pejabat menggunakan wewenang untuk memerintah bawahannya dengan keras. Tetapi di antara kalian lain halnya. Siapa yang ingin menjadi pemimpin harus menjadi pelayan. Dan jika kalian ingin menjadi yang paling tinggi, maka kalian harus melayani seperti seorang budak. Kalian harus bersikap seperti aku, karena aku, Mesias, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk menyerahkan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi pembicaraan ini muncul ketika ada salah seorang ibu datang kepada Tuhan Yesus, yang dimana ibu ini memiliki dua anak, dan dimana juga dua anak ini adalah murid-murid Yesus. Jadi ibu ini minta anak yang pertama duduk di sebelah kiri, anak yang kedua duduk di sebelah kanan. Jadi minta posisi yang keren untuk kedua anaknya. Dan kita tahu bahwa murid-murid yang lain tidak menerima akan hal itu. Sehingga terjadi perdebatan siapa yang paling besar di antara mereka. Singkat cerita, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, siapa yang mau menjadi pemimpin, bukan pemimpin karena posisi, tapi kalau kamu menjadi pemimpin karena kamu mau melayani, kamu mau membantu orang lain, kamu menolong orang lain, kamu mau menambah nilai untuk orang lain. Bukan untuk semakin banyak dilayani, atau bahkan kita mendapatkan keuntungan atas pengorbanan yang orang lain lakukan. Jadi kita bisa menarik kesimpulan dari ayat tadi bahwa kepemimpinan dunia berbicara mengenai atau berpusat kepada apa yang bisa saya dapatkan. Tapi kepemimpinan sesuai firman Tuhan, apa yang bisa saya berikan. Jadi kita pastikan pada saat kita memimpin, kita memberi diri untuk melayani. Ada suatu kutipan yang menarik. Jadi ada yang berkata bahwa kepemimpinan bukanlah tentang jabatan, bukan tentang posisi atau diagram alir. Kepemimpinan adalah tentang hidup seseorang mempengaruhi hidup orang lain. Jadi pada saat kita mempengaruhi orang lain, kita adalah seorang pemimpin. Jadi bukan hanya kepemilikan kita atas suatu institusi atau organisasi, bukan juga jabatan yang kita miliki saat ini baru kita disebut seorang pemimpin, karena faktanya ukuran sejati dari kepemimpinan adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. So, kepemimpinan adalah pengaruh. Saat kita berhadapan dengan klien, customer, kita sedang memberikan pengaruh kepada mereka. Pada saat kita menjadi orang tua, kita sedang memberikan pengaruh kepada anak-anak kita. Dan pada saat kita sebagai pasangan suami istri, kita sedang mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dan pada saat kita bekerja, melayani, kita sedang memberikan pengaruh kepada orang lain. Nah, pertanyaannya, pengaruh apa yang kita berikan?
Pengaruh yang baik atau pengaruh yang buruk? Mari kita lihat dalam perikop Yohanes 13, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ini adalah suatu pengaruh atau teladan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi murid-muridnya. Dan tentunya bagi kita juga. Mari kita baca dari ayat yang pertama. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini adalah momen terakhir Tuhan Yesus. Dia udah tahu Dia akan ditangkap, Dia akan disalib, dan akan pulang ke rumah Bapa. Tapi ayat 1 ini menekankan bahwa Tuhan senantiasa mengasihi murid-muridnya, dan Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Kita lompat dulu ke ayat yang berikutnya, ke ayat keempat. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi pembasuhan kaki ini adalah tradisi orang Yahudi yang biasanya dilakukan sebelum pesta atau perjamuan dimulai. Jadi biasanya juga tuan rumah akan menyediakan seorang budak atau beberapa budak untuk menyeka atau membasuh kaki para tamunya. Tapi kita bisa melihat dari cerita ini, Tuhan Yesus tidak sama sekali mempersiapkan budak untuk membasuh kaki para tamunya, yaitu murid-muridnya. Dan di satu sisi yang lain, murid-muridnya semuanya menunggu dan tidak ada yang berinisiasi untuk melakukan pembasuhan kaki tersebut. Karena mereka terlalu rendah mungkin untuk melakukan pekerjaan tersebut. Dan kita juga tahu dari cerita sebelumnya, mereka memperdebatkan siapa yang paling besar. Sehingga kita bisa melihat Yesuslah yang membasuh kaki murid-muridnya. Kita bisa lihat bahwa yang dilakukan Yesus itu sangat berbanding terbalik ya dengan persepsi yang ada di dunia ini. Dan dalam Yohanes 13 kita bisa menemukan kualifikasi bagaimana seorang pemimpin memberikan pengaruh yang baik. Dan kita bisa melihat pengaruh kasih yang Tuhan berikan di dalam Yohanes 13. Kasih itu adalah kasih agape. Yang kita tahu bahwa agape itu adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih, kasih yang tulus. Dan kita kalau bisa lihat lagi ayat dalam bahasa aslinya tentang mengasihi, itu tuh artinya agapau, yang artinya secara aktif melakukan apa yang Tuhan sukai bersamanya dengan kuasa dan arahannya. Dan sebelum kita melayani orang lain, pastikan kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, karena Dialah yang akan menjadi sumber kasih itu di dalam hidup kita. Dan Dia rindu kita bisa memberikan atau mengalirkan kasih itu kepada orang yang ada di sekitar kita. Nah, bagaimana memimpin dengan memberi pengaruh lewat kasih itu dalam kehidupan sehari-hari? Ada 5 poin, saya akan dengan segera, dengan cepat saja. Yang pertama, mengasihi itu memberi. Memimpin untuk memberi, bukan untuk mendapatkan. Jadi mengacu kepada ayat sebelumnya ya, Matius 20 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, jika kalian ingin menjadi yang paling tinggi, maka kalian harus melayani. Mau memberikan pertolongan kepada orang lain, mau memberikan perhatian dengan menanyakan kabar mereka, dan tentunya bisa menambahkan nilai kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, mengasihi itu mendengarkan. Memimpin dengan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mendengar menunjukkan sikap peduli kita kepada orang lain. Dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Jadi Yakobus itu mengajarkan kita untuk lebih banyak mendengar, karena dengan mendengar kita bisa mengenal orang itu. Dengan mendengar kita juga bisa memberikan pengharapan bagi orang lain. Dan terkait mendengar, bicara tentang mendengar, kita juga bisa melihat tentang Musa yang mendengar nasihat dari mertuanya, yaitu Yitro. Jadi sebagai seorang pemimpin kita pun
perlu terbuka dan perlu mendengar masukan daripada orang lain, sehingga kepemimpinan kita bisa menjadi lebih efektif. Amin. Yang ketiga, mengasihi tanpa membedakan. Jadi memimpin dengan objektif. Seperti yang Yesus ajarkan dalam Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi ini perintah yang Tuhan berikan. Jadi kita jangan membeda-bedakan orang. Kalau misalnya dia pernah menyakiti kita, saya nggak mau mengasihi dia. Mungkin kalau orang tersebut mengasihi kita, baru kita akan mengasihi mereka kembali. Itu yang poin keempat. Poin ketiga, Yang poin keempat, mengasihi itu mengampuni. Pemimpin yang mengasihi tidak memendam kesalahan dan mau mengaku salah juga. Jadi Tuhan Yesus juga kita bisa melihat dari contoh pembasuhan kaki tersebut. Tuhan Yesus tetap membasuh kaki Yudas, yang kita tahu Yudas telah menjual Tuhan Yesus. Dan kita juga bisa melihat Yesus mengasihi Petrus, yang dia tahu Petrus akan menyangkal Yesus 3 kali. Dan dia sudah berkata, dia akan meninggalkan engkau. Tapi dia tetap membasuh kaki Petrus. Dan ke-10 murid lainnya juga, dia tetap basuh. Walaupun ke-10 muridnya meninggalkan mereka. Meninggalkan Tuhan Yesus. Dan kita bisa melihat bahwa pengampunan, Tuhan Yesus mengampuni Yudas, Petrus, dan semua murid-muridnya. Yang kelima, yang terakhir, mengasihi dengan mengatakan kebenaran. Pemimpin yang mengasihi adalah berani mengatakan apa yang benar. Di dalam Matius 5 ayat 37, jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal daripada si jahat. Jadi terkadang kita suka nggak enak ya kalau untuk menegur orang, apalagi orang tersebut sudah dekat dengan kita. Tapi kalau hal itu salah, kita perlu berani untuk menyatakan apa yang benar. Karena kita percaya pada saat kebenaran itu dinyatakan, pemulihan pasti terjadi. Amin. Sebagai penutup, pengaruh kasih itu kita dapatkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Jadi pada saat kita memimpin, pada saat kita memberikan pengaruh kasih kepada orang lain, itu jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena Tuhan tahu kita pasti akan gagal, kita pasti akan jatuh, kita nggak akan kuat, dan mungkin terkadang kita akan menyerah karena capek, letih, lesu, dan lain sebagainya. Dia ingin kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, punya Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan kita perlu tahu bahwa komitmen Tuhan adalah untuk mengasihi kita dengan segala keberadaan kita. Melalui peristiwa pembasuhan kaki tadi, dia kasih teladan bahwa dia nggak malu. Karena kepemimpinan itu bukan berbicara soal posisi, jabatan, tapi adalah hati yang mau melayani. Saya percaya kita semua udah melakukannya dalam kehidupan kita. Mari kita lakukannya lebih lagi di dalam kehidupan kita, lebih konsisten lagi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah kebenaran ini ya Tuhan memampukan kami untuk menjadi pemimpin yang efektif ya Tuhan. Kami memberikan pengaruh yang baik bagi lingkungan kami. Kami menjadi berkat bagi mereka Tuhan Yesus. Pakai hidup kami. Biarlah kami bisa terus menyenangkan hati Engkau Tuhan. Dan biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai jumpa di devotion berikutnya. God bless you.